Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bakrin Arifillah, NIM 2019 10 11 03 11180. Di sini saya dan rekan saya yang bernama Rizky Aulia Dewi, NIM 2019 1011 03 11181 akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Nah, jadi perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan digolongkan sebagai kejahatan berat. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan dengan cara biasa-biasa saja, melainkan harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Selain mengambil hak-hak sosial dan ekonomi yang sudah pasti sangat merugikan masyarakat, aparat juga disulitkan dalam hal melacak hasil korupsi tersebut, sebab seringkali dilakukan pencucian uang oleh para koruptor. Pencucian uang seringkali dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan. Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, maka keberadaan undang-undang tersebut jelas terkait dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang lainnya yang sejenis, yaitu dengan satu tujuan untuk mempersempit terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dikemukakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ini berarti bahwa kehadiran undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang adalah sebagai upaya untuk membantu bekerjanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Juga ada tindak pidana asal. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang memicu terjadinya tindak pidana pencucian uang. Di antaranya yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal diantaranya korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, perdagangan orang, perdagangan senjata, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dan lain-lain. Disebut sebagai tindak pidana asal sebab hasil berbagai macam tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 tersebut berpotensi untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang. Selain itu, di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus tindak pidana korupsi. Nah, tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi atau tipikor. Akan tetapi secara umum, pengertian tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau bisa disebut penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Penyelewengan atau penggelapan tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap hak-hak masyarakat, baik dari hak-hak masyarakat, hak-hak sosial masyarakat maupun hak-hak ekonomi masyarakat. Keuangan negara merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi sebab berbagai macam kebutuhan rakyat akan terpenuhi dengan biaya dari keuangan negara tersebut. Penanggulangan untuk pemberantasan terjadinya penyelewengan dan penggelapan uang negara tersebut tentu merupakan hal yang sangat penting.
Urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus tindak pidana korupsi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengambil kembali aset-aset negara atau hak-hak masyarakat yang telah diambil oleh koruptor. Korupsi berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang lain, seperti misal perdagangan narkotika, perdagangan psikotropika, perdagangan senjata gelap, yang pada dasarnya tidak merugikan masyarakat secara langsung, sebab kejahatan tersebut tidak mengambil hak-hak masyarakat secara langsung. Nah, lain halnya dengan korupsi, yang pada dasarnya adalah pencurian uang dalam jumlah yang sangat besar melalui jabatan atau wewenang yang dimilikinya yang mengambil hak-hak yang seharusnya didapatkan masyarakat. Melihat hal tersebut, maka penanggulangan pencucian uang pada kasus korupsi lebih penting. Sebab untuk mengambil kembali hak-hak masyarakat yang telah dirampas oleh para koruptor. Yang kedua, pencucian uang hasil korupsi sudah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi. Kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif bagi negara atau masyarakat. Kemajuan kadang justru menyebabkan tumbuh dan berkembangnya kejahatan, khususnya dalam bidang ekonomi adalah tumbuhnya kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan kerah putih ini sudah pada taraf transnasional, tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara, salah satunya melalui pencucian uang. Nah, salah satu kejahatan transnasional yang sering terjadi di Indonesia yaitu pencucian uang hasil korupsi. Sudah menjadi hal yang biasa bahwa koruptor melarikan hasil kejahatannya melintasi batas wilayah Indonesia. Salah satunya yang sering menjadi tujuan adalah negara Singapura. Pencucian uang menjadi kejahatan yang terorganisasi, dapat dilihat dari subjek hukumnya yang tidak hanya individu, tetapi juga korporasi. Hal ini berarti korporasi juga dapat melakukan kegiatan pencucian uang dalam pengelolaannya. Mengenai pertanggungjawaban korporasi tersebut terdapat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu disebutkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. Nah, selain itu di sini saya juga akan memberikan contoh-contoh kasus tindak pidana korupsi yang kasusnya ini sampai ke keluar batas-batas wilayah negara Indonesia ini. Berikut contohnya. Seorang koruptor pertama yang melarikan diri ke luar negeri dan berhasil ditangkap oleh KPK. Seorang koruptor yang begitu monumental dengan serangkaian aksi melarikan dirinya yang berhasil mengelabui pemerintah Indonesia untuk menjegal dan menyobloskannya ke dalam bui. Nazarudin yang merupakan seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014. Dari Partai Demokrat ini pada tahun 2011 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet Hambalang untuk SEA Games ke-26. Namun, sehari sebelum KPK mengajukan pencekalan terhadap Nazarudin kepada Ditjen Imigrasi, ia dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni, telah lebih dulu pergi ke Singapura dengan alasan medical check up. Untuk pertama kalinya Nazarudin berkelak dari ancaman hukuman untuknya pada tanggal 23 Mei 2011. Pada 30 Juni 2011, KPK resmi menetapkan Nazarudin sebagai tersangka suap proyek Wisma Atlet Kemenpora. Kemudian,
Istrinya pun ditetapkan menjadi tersangka untuk kasus korupsi proyek Kemendiknas selang beberapa hari. Namun, lagi dan lagi Nazarudin kabur dari upaya penangkapan. Saat itu ia pergi ke Vietnam dengan mengecoh petugas yang mengikutinya. Caranya pun cukup cerdik. Ia mengurus dokumen-dokumen untuk pergi ke Malaysia yang sebenarnya untuk kepergian ke Vietnam. Dari Vietnam, Nazarudin bersama rombongannya terbang ke Kamboja. Dengan menyewa pesawat charter, Nazarudin bersama rombongannya kembali terbang dari Kamboja ke Bogota, Kolombia, melewati Spanyol dan Dominika pada tanggal 22 Juli 2011. Tak lama di Bogota, ia kembali melakukan perjalanan ke Cartagena, Kolombia. Namun, perjalanan Nazarudin untuk melarikan diri tak berlangsung lama, karena sekitar tanggal 4-5 Agustus 2011, tim gabungan KPK, Menkumham, Mabes Polri, Interpol mendapat laporan adanya dugaan paspor palsu dengan menggunakan foto mirip Nazarudin di Kolombia. Selang beberapa hari dari laporan yang diterima oleh KPK dan tim gabungan, akhirnya pada tanggal 7 Agustus 2011, seorang pria yang identik dengan Nazarudin dengan menggunakan paspor palsu bersama M. Syahrudin ditangkap Interpol saat meninggalkan kota Cartagena, Kolombia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aulia Dewi, NIM 2019-181. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan oleh pemerintah. Prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang TPPU dapat dijadikan instrumen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun sekilas Undang-Undang TPPU dapat dikatakan sebagai Undang-Undang Pencegah dan Pemberantasan khusus mengenai tindak pidana pencucian uang saja. Namun, jikalau ditelusuri lebih mendalam, undang-undang ini mencegah dan memberantas tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang TPPU. Yang pertama, mengkriminalisasikan perbuatan pencucian uang, yaitu berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Perbuatan-perbuatan dapat dikriminalisasikan sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang, diantaranya adalah yang pertama adalah penempatan, yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, atau upaya menempatkan uang giral kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Yang kedua adalah transfer, yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyediaan jasa keuangan sebagai hasil upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut. Yang ketiga adalah menggunakan harta kekayaan, yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Yang kedua adalah membentuk lembaga independen pusat pelapor dan analisis transaksi keuangan, yaitu menurut pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, fungsi pusat pelapor dan analisis transaksi keuangan yang selanjutnya disebut PPATK mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang-undang. Yang kedua adalah memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan. Yang ketiga adalah membuat pedoman mengenai tata cara pelopor transaksi keuangan pencurigaan yang memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang untuk informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Menurut dalam pasal 24 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang. Yang pertama, meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan. Yang kedua adalah meminta informasi mengenai perkembangan, menyidik atau menuntut terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum. Yang ketiga adalah melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan terhadap pedoman pelapor mengenai transaksi keuangan. Yang keempat adalah memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf B. Selanjutnya, dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu disebutkan bahwa penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam bab 5 untuk hal-hal sebagai berikut, yaitu antara lain transaksi keuangan mencurigakan. Yang kedua adalah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar 500 juta atau lebih atau yang nilainya setara baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa transaksi dalam satu hari kerjanya. Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan tersebut merupakan perwujudan dari rekomendasi nomor 14 dan 15 dari The Fourth Recommendation yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force. Di dalam rekomendasi nomor 14 tersebut dikemukakan bahwa penyedia jasa keuangan lembaga keuangan harus memberikan perhatian khusus kepada transaksi-transaksi yang besar jumlahnya dan kompleks sifatnya serta merupakan pola transaksi yang tidak lazim di mana transaksi itu tidak jelas tujuannya. Sifat lembaga tersebut yang independen diharapkan mampu secara mandiri tanpa mempengaruhi pihak-pihak lain yang menyetia hasil kejahatan yang disamarkan oleh pelaku melalui upaya pencucian uang melalui laporan yang diterima oleh penyedia jasa keuangan, yaitu PPATK dapat melacak transaksi yang dianggap mencurigakan. Adanya PPATK adalah langkah positif dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya nomor 3 adalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, pasal 1-nya merumuskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporatif. Hal ini tersebut berarti subjek hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 di samping manusia alamiah yang selama ini sudah sedemikian diatur dalam KUHP, juga manusia hukum atau korporatif. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menetapkan bahwa korporatif adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi sebagaimana merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pertanggungjawaban hukum perusahaan atau korporatif diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 25 Tahun 2003 disebut bahwa yang pertama, apabila tindak pidana dilakukan pengurus atau kuasa pengurus atau nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus, kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. Selanjutnya Nomor 2 adalah pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporatif. Yang ketiga adalah korporasi tidak dapat mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak
yang tidak termasuk dalam lingkungan usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lainnya yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Yang keempat adalah hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Dan yang kelima adalah dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pengadilan tersebut menghadap dan menyerahkan surat pengadilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Selanjutnya adalah kemudian dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 disebut bahwa yang pertama, pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah tindak pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah sepertiga. Yang kedua adalah selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, pembubaran koperasi yang diikuti dan diedukasi. Selain itu dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga mengatur mempertanggungjawabkan hukum korporasi diantaranya sebagai berikut. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang disebutkan bahwa yang pertama adalah dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dan 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan atau personil mengendalikan korporasi. Yang kedua adalah pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang antara lain adalah yang pertama dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi. Yang kedua adalah dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. Yang ketiga dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi pemerintah. Dan keempat adalah dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Selanjutnya dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang disebutkan bahwa satu, tindak pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak 100 miliar rupiah. Yang kedua adalah selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa pertama, pengumuman putusan hakim, yang kedua adalah pembekuan sebagaimana atau seluruh kegiatan usaha korporasi. Yang ketiga adalah pencabutan izin usaha, yang keempat pembubaran atau pelanggaran korporasi. Yang kelima adalah perampasan aset korporasi untuk negara dan atau pengambilan korporasi oleh negara. Selanjutnya adalah penerapan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik terdapat dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, yang disebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana. Kemudian dalam penjelasan menyatakan bahwa pasal ini berisi tentang terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenakan sebagai asas pembuktian. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga dijelaskan tentang sistem pembuktian terbalik. Dalam pasal 77 disebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana. Kemudian dalam pasal 78 ayat 1 disebutkan bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Selanjutnya,
Pasal 78 ayat 2 disebutkan bahwa terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Rasio logis daripada tujuan kemanfaatan dari pengaturan pengesaran beban pembuktian ini ditemukan saja pengarahan kepada upaya untuk mengatasi kendala dalam proses pembuktian. Oleh karena pada dasarnya penerapan sistem pembalikan beban pembuktian oleh sementara ahli hukum yakni mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian. Hal ini mengikat tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana konvensional, sifat kompleks dalam pembuktian serta pelakukan juga cenderung dalam kategori kelas atau white collar crime. Yang selanjutnya adalah kelima adalah ketentuan rahasia bank tidak lagi absolut. Untuk kepentingan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, maka ketentuan rahasia bank tidak lagi bersifat absolut. Pada prinsipnya, hubungan berbagai komponen sistem peradilan pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang meliputi penyidik, menuntut dan pemeriksa di sidang pengadilan tetap mengacu kepada ketentuan KUHP. Akan tetapi dalam hal tertentu atau jika ditentukan dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, maka yang diberlakukan adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Keberadaan PPATK dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam proses penyidik dalam dikatakan sebagai penyedia informasi yang diperoleh dari penyedia jasa keuangan untuk selanjutnya diteruskan baik kepada penyidik, penuntut umum maupun kepada hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Hal demikian telah ditegaskan dalam Keputusan Kepala PPATK nomor 21 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi penyedia jasa keuangan tanggal 9 Mei 2003 bahwa tugas pokok adalah PPATK adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang disediakan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Ketentuan rahasia bank tidak lagi absolut sebab dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Umum disebutkan bahwa kewajiban dari pihak pelapor dalam melakukan pelaporan kepada PPATK terhadap adanya transaksi sebagai berikut. Yang pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan, yang kedua adalah transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit 500 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Yang ketiga adalah transaksi keuangan transfer dana dan ke luar negeri. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.